Sebenarnya OJK itu sudah membuat peraturan tentang yang namanya perlindungan hak konsumen ataupun nasabah itu tidak boleh dalam penagihan ada yang namanya intimidasi, mencaci, memaki, mengancam, meneror, dan yang lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya di lapangan itu masih banyak sekali di si lapangan yang melakukan penagihan secara paksa, mengancam, mengintimidasi, meneror, menakut-nakuti, dan yang lain sebagainya. Ini sebenarnya yang salah siapa? Apakah salah OJK yang tidak pernah mengawasi di lapangannya langsung? Atau memang salah pinjolnya yang tidak pernah mengikuti aturan oleh OJK? Di sini saya mau bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya ini salah siapa? Salah OJK, apa salah pinjol, atau salah kita sendiri? Nah, karena banyak sekali sebenarnya ada banyak peraturan yang telah dibuat oleh OJK yang mana sebenarnya ini baik untuk nasabah, baik untuk konsumen, tapi kenyataannya di lapangan itu tidak sesuai realita. Dengan dalih OJK itu bahwasanya itu adalah pinjaman ilegal, bukan pinjaman legal yang melanggar peraturan. Nah, di sini saya mau bahas karena banyak sekali DM ataupun aduan ataupun komentar kalian itu bukan mengatasnamakan, yang kalian adukan adalah bukan pinjol ilegal yang melakukan intimidasi ancaman, tapi adalah pinjol yang resmi OJK. Ya, kita tahu sendiri kan ya bahwasanya OJK itu telah membuat undang-undang, telah membuat peraturan. Pinjol yang diawasi OJK itu harus bunganya sekian, penagihannya ada SOP-nya, Disinya juga sudah ada peraturan dan yang lain sebagainya. Seperti cara penagihan, nggak boleh melakukan ancaman, nggak boleh melakukan intimidasi, dan yang lain sebagainya. Tapi di satu sisi lain, di lapangannya, itu tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Banyak sekali disi pinjol yang legal ya, yang resmi OJK, itu ketika melakukan penagihan, itu ya ada intimidasi, ada ancaman, ada teror, ada menakut-nakuti, disuruh gali lubang, tutup lubang, dan lain sebagainya. Itu adalah teror dari pinjol disi yang legal atau pinjol yang resmi OJK. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa ini kok bisa terjadi? Ini sebenarnya salah siapa? Apakah salah OJK-nya yang sudah membuat peraturan tapi tidak pernah mengawasi di lapangan? Lalu kemudian apakah salah pinjolnya karena tidak mengikuti aturan dari OJK? Nah, ini jadi sebuah pertanyaan. Apakah memang keduanya ini sudah salah semua? Apakah dua-duanya itu sudah ada kong kali kong atau bagaimana? Di sini saya mau bahas ya. Nah, yang pengen saya bahas terlebih dahulu dari sisi OJK-nya. OJK sebenarnya membuat peraturan seperti itu saya kira baik juga untuk konsumen. Karena ya memang yang selama ini dialami oleh masyarakat ataupun nasabah yang telat bayar itu telah mendapatkan ancaman, teror, dan yang lain sebagainya. OJK melarang kalau penagihan itu seperti itu. Nggak boleh yang namanya ancaman, intimidasi, teror itu tidak diperbolehkan oleh OJK. Tetapi ketika kita di lapangan itu banyak sekali DC legal, DC yang dari pinjol legal OJK itu banyak sekali yang melanggar peraturan itu. Nah, pertanyaannya apakah OJK ini sudah tahu akan hal itu, sudah pernah terjun ke lapangan belum? Apakah dia nggak pernah tahu di lapangannya? Nah, dari situ saya sendiri sudah agak kurang percaya saya terhadap OJK karena nggak pernah terjun ke lapangan. Terus kemudian apakah salah pinjolnya yang mana dia sendiri tahu peraturannya seperti itu, tahu SOP-nya, tahu undang-undangnya kalau itu tidak diperbolehkan tapi dia tetap melanggar. Nah, menurut saya ini ada salah keduanya. Pinjol telah melanggar aturan dan OJK tidak mengawasi secara ketat yang namanya pinjol. Makanya kemarin keputusan MA saya sendiri sangat senang dan sangat setuju diperketat terhadap perlindungan konsumen tersebut. Tetapi yang jadi permasalahan, apakah seperti tahun-tahun kemarin yang mana itu sudah ditetapkan undang-undangnya tapi nggak pernah diawasi. Sekarang diperketat, apakah OJK nanti akan lebih ketat lagi mengawasi pinjol-pinjol legal? Saya harap si OJK itu lebih ketat lagi untuk mengawasi pinjol-pinjol yang legal. Kenapa? Karena sebenarnya saya yakin bisa dikatakan 99% pinjol yang ada di OJK itu semuanya telah melanggar peraturan. Dari mulai penagihan, Disinya, kemudian pinjol tersebut itu melanggar aturan juga yang mana OJK itu memberikan peraturan bahwasanya nasabah tidak boleh melakukan pinjaman lebih dari 3 aplikasi.
Tapi ada pinjol yang tetap mencairkan nasabah yang sudah telah melakukan pinjaman 3 kali, jadinya yang keempat. Ada lagi pinjol yang mencairkannya yang kelima dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah melanggar. Nah, saya harap di video ini saya sendiri bukan lagi mengatakan kalian gak usah takut terhadap PC, kalian gak usah takut lagi terhadap teror dan yang lain sebagainya. Saya pengen membuka pikiran kalian ataupun wawasan yang lebih luas lagi tentang masalah kedua belah pihak antara pinjol dan juga OJK ini. Nah, apakah keduanya salah? Apakah keduanya benar? Apakah keduanya ini ada kong kali kong? Dia sendiri sudah tahu, OJK itu sudah tahu kalau di lapangan itu tetap ada intimidasi, ancaman, teror, dan yang lain sebagainya. Tapi OJK nggak mau nindak karena sudah kong kali kong dengan pinjol. Itu juga bisa saja terjadi, tapi ini hanyalah dugaan. Nah, saya sendiri ingin mengajak ke kalian seperti ini. Kalau misalkan peraturan itu belum 100% ditetapkan dan belum 100% berjalan, tolong banget kalian jangan pernah yang namanya melakukan pembayaran cicilan di pinjol. Karena biar bagaimanapun, ya keduanya sudah melakukan hal yang mencurigakan juga kalau menurut saya. Curiga dalam artian ada kong kali kong antara pinjol dan juga OJK, atau keduanya ini sudah tidak sesuai peraturan lagi atau tidak menjalankan tugasnya lagi dengan baik dan benar. Dan begitupun dengan konsumen ataupun nasabah yang telah melakukan galbay pinjol, itu ya saya kira sah-sah saja, boleh-boleh aja. Karena pinjol ataupun OJK-nya pun kayaknya kinerjanya kurang banget. Makanya dengan keputusan MA yang kemarin tentang diperketatnya lagi, itu dalam artian OJK selama ini kerjanya kurang maksimal, kurang baik terhadap perlindungan konsumen dan yang lain sebagainya. Saya harap ini bisa menjadi pikiran yang lebih besar lagi. Kalian lebih tenang, jangan hanya memikirkan ada disi lapangan nggak di daerah saya bang, kapan disi lapangan itu datang, kapan jamnya, di daerah ini ada disi lapangannya nggak, aplikasi ini ada terornya nggak, aplikasi ini ada disi lapangannya nggak daerah ini. Kalian jangan berpikir di situ aja, tapi saya harap kalian itu bisa berpikir lebih luas lagi, lebih jauh lagi tentang problem yang namanya di pinjaman online yang ada di Indonesia ini, oke? Dan ketika video ini saya dibuat, saya harap ketika antara pinjol dan juga OJK itu belum selaras, belum 100% semuanya berjalan dengan baik atau tidak kerja secara maksimal, saya harap kalian juga nggak usah bayar secara maksimal, atau kalau bisa galbain aja. Karena pinjol ataupun OJK-nya pun saya juga masih bingung. Oleh sebab itu jangan pernah takut galbay, karena toh kita juga selama ini yang galbay kan aman-aman aja dan enjoy-enjoy aja. Nggak usah takut terhadap teror DC, karena ya DC hanya orang biasa dan karyawan aja, kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ataupun bisa menambah wawasan kalian tentang yang namanya perpinjolan di Indonesia ini. Kalau kalian mau tahu lagi tentang dunia pinjol, silahkan kalian subscribe pada channel ini. Nanti saya akan bahas lagi tentang pinjol yang ada di Indonesia. Saya tutup dulu videonya dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.